إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Baik, mengingat waktu yang kurang, insyaallah kita baca yang sekiranya dianggap penting yang berkaitan dengan kurban, yaitu yang tersisa diantaranya fima yu'kalu min al-udhiyati wa yufarraqu. Apa saja yang dimakan dari hewan sembelihan kurban dan yang dibagikan. Syekh Muhammad Ta'ala yushra'u lil mudahhi ay ya'kula min udhiyatihi wa yahdi wa yatasaddaq li qouli ta'ala faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir wa qulu ta'ala wa qoulihi ta'ala faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Disyariatkan bagi seorang yang menyembelih hewan kurban untuk dia memakan daging dari sembelihan kurbannya. Demikian pula menghadiahkan dan mensedekahkannya. Berdasarkan firman Allah SWT di Al-Hajj ayat yang ke-28, "Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir." Makanlah oleh kalian dari daging sembelihan kurban dan beri makanlah oleh kalian orang-orang yang membutuhkan, yang kekurangan, yang fakir. Demikian pula di ayat yang ke-36, makanlah oleh kalian dari daging hewan sembelihan kurban tersebut dan beri makan kepada orang-orang yang memintanya atau yang tidak memintanya. Dan juga dalam hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qulu wa at'imu wadakhiru. Rawahu al-Bukhari. Wal it'am yashmalul hadiyata lil aghniya was sadaqah al fuqara. Dalam hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah oleh kalian dari daging sembelihan kurban tersebut, kemudian beri makan kepada yang lainnya dan simpanlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga dari hadis ini para ulama beristinbat yang dimakan sepertiga, yang diberikan sepertiga, dan yang disimpan sepertiga. Disimpan maksudnya bagi disimpan oleh pemilik, ya, penyembelih. Karena sebagian orang berasumsi disimpan oleh panitia, ya, akhirnya disimpan oleh panitia di kulkas pondok atau freezer pondok, ya. Tapi yang menyimpan adalah yang menyembelih. Itu hanya istinbat, tidak secara sharih jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pembagiannya kembali kepada si pemilik hewan kurban, mau seberapa yang dia makan, yang dia simpan, dan seberapa yang dia hadiahkan. Cuman pendekatan tadi dari para ulama sepertiga. Itu pendekatan saja. Karena di sini ada 3 poin: kulu wa ta'imu wadakhiru. Dan bentuk memberikan makan yaitu mencakup hadiah kepada orang-orang kaya. Ya. Memberi makan yaitu bisa dalam artian memberi hadiah kepada orang-orang kaya, ya. Dari daging tersebut kita bagi orang-orang kayanya. Ya, jangan dianggap orang kaya itu tidak butuh hadiah, tidak butuh pemberian. Ya. Jangan ditancapkan prinsip nyiram segoro. Orang kaya mah enggak usah dikasih katanya. Ya, itu prinsip bakhil, prinsip orang-orang yang tidak mau ta'lif atau
untuk menyatukan hati-hati, ya, menyambung persaudaraan. Ya. Dia anggap yang dikasih itu hanya orang-orang fakir saja, orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula wassadaqah, mencakup sedekah pada orang-orang fakir, itu masuk dalam kategori it'am, memberi makan. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu wadakhiru wa tasaddaqu, rawahu Muslim. Ini sama, makan, ya, dan simpanlah serta sedekahkanlah. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi miqdari ma ya'kulu wa yahdi wa yatasaddaq. Wal amru fi dzalika wasi'un. Dan para ulama bersilang pendapat tentang ukuran yang dimakan, yang dihadiahkan dan yang disedekahkan. Maka kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, karena tidak ada dalil yang jelas, ya, yang pasti dalam hal ini, perkaranya luas. Ya, perkaranya luas. Ya, kembali ke si penyembelih. Wal mukhtar, cuman yang dipilih, ya, sebagai pendekatan, ayakula thuluthan wa yahdi thuluthan wa yatasaddaq bi thuluth. Ya. Sepertiga tadi, dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, ya, disedekahkan sepertiga. Ya. Wa ma jaza akluhu minha jaza idkharuhu walau baqiya muddatan tawilatan idza lam yasil haddin yadurru aklahu illa ay yakuna amu maja'atin fala yajuzu al-idkharu fawqa 3 ayyam. Ya. Apa saja dari daging hewan sembelihan kurban yang boleh dimakan, maka itu boleh disimpan. Ya. Daging yang boleh dimakan berarti boleh disimpan. Ya. Meskipun kata Syekh tersisa dalam kurun waktu yang lama, ya, yang panjang, dengan catatan tidak sampai dagingnya mudarat ketika dimakan. Ya. Seandainya disimpan dalam waktu lama, sekiranya awet. Jangan sampai memudaratkan ketika dimakan, misalkan membusuk dan yang lainnya. Kecuali pada musim-musim atau masa-masa paceklik, tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Ya, kalau di masa paceklik, ya, dari hadis yang sudah kita lewati dalam hadis Salamah Ibnul Aqwa pula, dari muttafaqun alaih. Kemudian fa ammal wakil fa in adhina lahu al-muwakkilu fil akli wal ihda was sadaqah aw dallat al-qarinatu aw al-urfu ala dhalika falahu fi'luhu wa illa salamaha lil muwakkil wa kana tawzi'uha ilaihi. Adapun wakil, kalau ada sembelihan kurban yang diwakilkan, maka si wakil ini, ya, berarti dalam hal ini panitia. Ya, kadang ada wakilnya dari panitia, dia serahkan panitia, maka panitia itu berarti sebagai wakilnya. Nah, kalau muwakil yang mewakilkan yang punya tersebut mengizinkan untuk memakannya, menghadiahkannya, mensedekahkannya, maka silahkan. Ya, umpamanya dia sudah percaya sepenuhnya ke panitia, silahkan. Ya, kalian makan, ya, atau kalian hadiahkan, kalian sedekahkan. Tentunya setelah, ya, penyembelih mengambil bagiannya. Ya. Ketika dia inginkan, mungkin saya ingin mengambil ini, itu dan yang lainnya, sisanya silahkan kalian makan, kalian hadiahkan, kalian sedekahkan. Ya. Kecuali memang yang menyembelih itu atau yang berkurban tersebut tidak ngambil sama sekali. Pokoknya saya enggak ngambil, silahkan, terserah kalian. Mau diapakan, ya, mau dihadiahkan atau mau diberikan semua, ya, ke masyarakat ataupun yang lainnya. Itu kalau diizinkan oleh si pemilik, ya. Atau menunjukkan adanya qarinah, kebiasaan akan hal itu, maka wakil dia, ya, jujur tasarruf, boleh untuk melakukan sepenuhnya, ya, dari titipan hewan kurban tersebut. Wa illa, tetapi kalau si pemilik itu tidak mengizinkan,
Si wakil ini cukup menyembelihkan saja, setelah menyembelih atau memotongnya kembalikan kepada yang punya. Ya, biarkan yang punya yang membagi-bagikannya. Adapun menjual dari apa yang ada pada hewan kurban ma'ruf tidak boleh. Wa yuhramu ayyabi'a syai'an min al-udhiyati la lahman wala ghayrahu hatta al-jild wa la yu'ti al-jazir syai'an minha fi muqabalati al-ujrati aw ba'daha lianna dhalika bima'na al-bai'. Itu tidak boleh, haram untuk menjual sesuatu dari bagian hewan kurban sampai pun kulitnya, atau memberikan jagal sesuatu dari bagian hewan kurban sebagai upah atas penyembelihannya, karena itu bermakna jual beli. Adapun yang dia diberi ya bagian daging kurban, ya seseorang diberi daging kurban, mendapat bagian, maka kalau dia sudah mendapat bagian dari daging hewan kurban, itu falahu at-tasarrufihi, bebas menjadi hak milik dia. Ya, bebas menjadi hak milik dia. Mau diapakan, mau disate, mau dijual, silahkan. Tetapi kata Syekh, jangan sampai dijual ke yang menghadiahkannya atau menyedekahkan ke yang menghadiahkannya. Tapi boleh dijual ke yang lain. Cuman jangan modus, ya. Di hari-hari penyembelihan sebagian orang apa? Mengumpulkan kupon dari sana sini, kumpulkan semua, ya. Kemudian jeroan dikumpulkan dari sana sini, kadang ada yang ngambil kepala dikumpulkan, ya. Nanti apa? Ya dia jual. Dia jual dagingnya, bukan untuk dia ternyata, tapi untuk dijual ke tukang sop, ya, kakinya, kepalanya dan yang lainnya, ya babatnya, ya atau bahkan dagingnya. Ya, jangan seperti itu. Ya. Tapi ketika kita mendapatkan bagian, maka itu terserah kita yang mendapatkannya. Kemudian fima yajanibuhu man arada al-udhiyata, apa saja yang harus dijauhi bagi orang yang hendak menyembelih. Ini sudah insyaallah ya pada tahu, ya sering diposting, ya. Yaitu kata Syekh, idza arada ahadun an yudhiya wa dakhala syahr dzil hijjah imma bi ru'yati hilalin aw kamali dzil qa'idah 30 yawman fa innahu yuramu 'alaihi ay ya'khudha syai'an min sya'rihi aw adfarihi aw jildihi hatta yudhbaha udhiyatuhu. Apabila seorang hendak menyembelih, ya, dan sudah memasuki bulan Dzulhijjah, baik itu dengan melihat hilal Dzulhijjah atau menyempurnakan Dzulqa'dah 30 hari, ya, apalagi sudah ada sidang itsbat, ya, kemarin, ya, sudah jelas menunjukkan tanggal 1-nya, masuk tanggal 1-nya, maka diharamkan bagi dia mengambil sesuatu dari rambutnya ataupun kukunya ataupun kulitnya sampai disembelih binatang sembelihannya. Di hadits Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa fi lafdhin idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila di antara kalian melihat hilal dzil hijjah atau sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan seseorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban nanti, hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambutnya ataupun dari kukunya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa fi lafdhin fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhiya. Wa fi lafdhin fala yamussa min sya'rihi wa la basharihi syai'an. Sama, tidak boleh mengambil dari rambutnya ataupun kukunya. Demikian pula kulitnya. Bagaimana kalau yang niat kurbannya dadakan? Ya, tidak sebelum tanggal 1, tidak sebelum hari Rabu. Ya, hari Rabu umpamanya tanggal 1 kemarin, ya. Ya.
Orang-orang yang sudah niat sebelum hari Rabu jelas dia tahu. Oh berarti mulai hari Rabu tidak boleh. Ya. Mulai maghrib malam Rabu dia menahan diri, tidak memotong kukunya ataupun rambutnya atau kulitnya. Ya. Tapi bagi orang yang mungkin baru sekarang, ya, kenapa? Karena akhir bulan. Oh ternyata masih ada duit sisa nih. Ya. Baru diketahui ada uang. Ya. Kemudian dia meniatkan sekarang di tanggal 2 atau tanggal 3 memasuki tanggal 3 atau memasuki tanggal 4 atau tanggal 5 atau 6 dan selanjutnya, ya, sudah memasuki hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, maka yang seperti itu ya amsaka an dzalika min hin niyyatihi wala itsma alaihi fima akhadha qabla niyyah. Ya. Ketika dia sudah berniat meskipun sudah tanggal 2, sudah tanggal 3 dan selanjutnya, ya, maka dia menahan diri ya dari memotong kuku ataupun rambut ataupun kulitnya. Ya. Adapun dia seandainya cukuran tanggal 2 tadi atau tanggal 1 atau tanggal sebelumnya, ya, atau potong kuku, itu fala itsma alaihi, tidak berdosa. Ya, apa yang terjadi sebelum dia berniat berkurban maka tidak dosa. Dan hikmahnya ma'ruf, menyerupai orang-orang yang melakukan manasik haji, ya, ketika itu ada keserupaan. Dan hukum ini tadi menahan diri tidak memotong rambut, kuku dan kulit. Kata Syekh, wa hadzal hukmu khasun biman yudhi, amma man yudhha anhu fala yata'allaqu bihi. Ya, hukumnya khusus bagi yang berkurban. Adapun yang dikurbankan, ya, maksudnya keluarga-keluarganya yang diikut sertakan, ya, untuk berkurban, maka tidak berkaitan dengan hukum ini. Ya. Yang menahan diri dari itu semua hanya kepala rumah tangga yang berkurban. Al-muhim siapa yang berkurban di rumah tangga itu, ya, di rumah itu, maka itu yang menahan diri. Yang lainnya yang digabungkan pada niatan untuk berkurban, ya, tidak terkena hukum itu. Kalau yang berkurbannya suaminya, ya, berarti suaminya saja yang terkena hukum tadi, menahan diri tidak memotong kuku, rambut dan kulit. Ya, istri dan anaknya tidak. Ya. Kalau yang berkurbannya istrinya, berarti suami dan yang lain-lain anak-anaknya tidak terkena hukum itu. Al-muhim yang terkena hanya yang berkurbannya saja. Adapun yang diniatkan masuk dalam pahala kurban tidak dikenakan hukum ini. Karena Rasulullah mengatakan wa arada ahadukum ayyudhiya, yang ingin menyembelih. Sehingga tasyih ala hadza fayajuzu li ahli al-mudahhi ay ya'khudhu fi ayyam al-ashri min sya'rihi wadh-dhufri wal-basharah. Ya. Boleh bagi keluarga si penyembelih atau boleh bagi keluarga yang ingin menyembelih keluarganya, ya, boleh untuk dia, ya, mungkin motong rambut atau kuku atau kulit. Catatannya kata Syekh, wa idza akhadha man yuridu al-udhiyata syai'an min syarihi aw dhufrihi aw basharatihi fa alayhi ay yatuba ila Allah ta'ala wa la ya'uda wa la kafarata alayhi wa la yamna'uhu dhalika 'an al-udhiyati kama yadhunnu ba'd al-awam. Kata Syekh, apabila seseorang yang hendak menyembelih itu dia ternyata memotong rambutnya atau kukunya atau kulitnya, ya, sudah memasuki tanggal 1 atau sudah berniat dari semenjak masuk, ya, awal-awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi ternyata dia motong, ya, maka bagi dia bertobat kepada Allah SWT dan jangan mengulangi, ya, karena tidak ada kafarahnya, tidak ada penebusnya. Oh, saya tadi motong kuku, harus nebus berapa, ya, berapa ribu umpamanya, tidak ada tebusannya. Tapi yang wajib baginya bertobat kepada Allah SWT dan tidak mengulanginya, ya. Dan tetap sah penyembelihannya nanti, tidak ada kaitannya dengan hewan kurban, ya. Misalkan seseorang memotong rambut atau kuku, oh berarti nanti batal,
menyembelih kurbannya, tidak. Kata Syekh tidak ada kaitannya dengan binatang sebagai kurban, itu hukum tersendiri, ya, bukan syarat, ya, bukan rukun, ya, tapi hukum tersendiri, ya. Namun yang dianggap oleh orang-orang awam seperti itu. Kalau terjatuh pada larangan berarti apa? Kurbannya batal, kata mereka. Tidak, kata Syekh. Itu kalau ternyata dia potong, ya, dengan sengaja. Bagaimana kalau lupa? Wa idza akhadha syai'an min dzalika nasiyan aw jahilan aw saqata sya'ru bila qasdin fala itsma 'alaihi. Dan apabila dia memotongnya karena lupa atau karena enggak tahu hukum, ya, lupa atau enggak tahu hukum, maka, ya, dan itu semua bila qasdin, tanpa dia tujukan, tanpa dia sengaja, maka tidak berdosa padanya. Lupa, apalagi orang-orang yang sudah kecanduan motong kuku pakai gigi, ya. Biasanya orang-orang yang sudah candu pakai gigi itu nggak terasa dia tempelkan, krek 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 krek, ya. Lupa, ya, karena kecanduan tadi, ya. Maka ketika dia ingat segera lepas, ya. Atau ternyata awer-awer, ya, ingatnya sudah ada yang mau putus sedikit lagi, digigit lagi enggak? Tuh, kalau membahayakan enggak apa-apa, putuskan sekalian. Tuh, ya, itu kalau lupa. Dan juga wa in ihtaja ila akhdhihi falahu akhdhuhu wa la syai' alaihi. Dan juga kalau seandainya dibutuhkan memang untuk diambil atau dipotong, potong tidak mengapa, ambil. Ya, misalkan sudah main bola dia, ternyata kena kukunya, ya, khawatir berdarah dan yang lainnya, kemudian dia potong. Itu kalau dibutuhkan. Atau apa? Hari-hari ini kepalanya sangat pusing 7 keliling. Ya, pusingnya bukan karena yang lain, memang penyakit. Ya, dan dia memang sudah berniat kurban, ya, sehingga butuh bagi dia bekam di kepala. Sementara apa? Katanya harus diambil dulu rambutnya, ya, untuk melakukan pembekaman di kepala. Kalau memang benar dibutuhkan, tidak mengapa. Ya, wala syai' alaihi. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.